jazaan bima kanu ya'malun la yasmauna fiha lagwan wala ta'thima. Mereka tidak akan mendengar di dalam surga tersebut itu lagu, kalimat-kalimat yang gak ada manfaatnya gitu ya, kalimat-kalimat yang enggak enak didengar, wala ta'thima, ataupun kalimat-kalimat dosa. Dan itu sudah ditunjukkan dengan perilaku mereka waktu di dunia. Yang pantas untuk kenikmatan berkelas seperti itu, mereka hidup dengan berkelas di dunianya. Mereka hidup dengan berkelas di dunianya. Orang-orang mohon maaf yang selalu ngomong kasar, berkelas apa enggak? Orang-orang yang mohon maaf selalu berbicara kotor dengan lisannya, berkelas apa enggak? Orang-orang yang mohon maaf nonton tayangan-tayangan yang gitu-gitu, teman-teman saudaraku sekalian, berkelas apa enggak hidup? Enggak berkelas. Maka dari sejak sekarang nih, kita memantaskan diri untuk menjadi orang-orang berkelas. Sebab enggak ada lagi kehidupan yang akan dihisap kecuali yang sekarang kita sedang jalani di atas muka bumi ini. Orang-orang yang buka aurat, orang-orang yang kalau pergi pengajian pakai kerudungan, tapi pergi ke tukang sayur kagak pakai kerudungan, berkelas apa enggak? Kamu yang jawab deh sini ya. Nemuin tukang gas nggak pakai kerudungan, sering apa enggak tuh? La yasmauna fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Ucapan mereka hanyalah salam, salam, salam. Selalu mendamaikan, selalu menyenangkan, selalu menenteramkan, selalu menghibur, selalu berkata-kata yang baik gitu, selalu mampu menjaga lisannya sehingga tidak termasuk di antara orang-orang yang menyampaikan kalimat-kalimat yang buruk. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, yang ngomong-ngomong kasar meskipun terhadap hal-hal yang memang salah gitu ya, tapi ngapain juga sih, mohon maaf, kayak kasus kemarin orang yang menistakan Al-Quran misalnya gitu ya, semua orang kemudian kayak nggak apa-apa gitu untuk berkata, untuk nggak suka sama dia, ya betul, silakan, itu bagian dari agama, tapi membiarkan lisanmu berkata kasar nggak ada ceritanya. Membiarkan lisanmu berkata kotor nggak ada ceritanya gitu. Kamu hanya akan menjadi termasuk bagian dari orang-orang yang berkata-kata seperti itu, kan gitu ya. Karena teman-teman saudara sekalian, nih lisan ini adalah mulutnya teko. Dia hanya akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Kalau hatimu indah, hanya akan keluar kalimat-kalimat yang indah. Kalau hatimu rusak, yang keluar juga kalimat-kalimat yang rusak. Kalau hatimu berpenyakit, yang keluar hanyalah kata-kata yang membuat sakit hati orang lain mendengarnya. Teman-teman saudara sekalian, kalau hatimu ini isinya adalah kebaikan-kebaikan, yang keluar adalah kebaikan-kebaikan. Kalau hatinya di dalamnya ada banyak Allah dan Rasulnya, yang keluar adalah kata-kata yang membawa orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Termasuk bagian dari lisan yang katanya illa qilan salaman salama, itu adalah apa yang ditulis oleh jempol-jempol kita di handphone kita. Ini bagian dari lisan kita juga. Lisan kita juga. Jadi teman-teman saya sekalian, nggak usah pakai yang namanya kirim-kirim sesuatu yang membuat orang kalau bacanya akan jadi sedih, akan jadi kecewa, akan jadi sakit hati gitu. Jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Bayangkan dulu juga kalau misalnya kesel-kesel nih, pegel nih sama laki kita nih misalnya gitu ya, rasanya pengen gitu nulis. Jangan dikirim dulu, baca lagi. Kalau perlu sebelum dikirim istikharah dulu, biar nggak jadi dikirim. Kalau perlu sebelum dikirim mandi dulu, kan mandi bisa menghilangkan kemarahan. Nah, habis selesai mandi baca lagi, ya ampun ngapain sih saya mau ngirim kayak begini. Kalau perlu sebelum ngirim dengerin dulu ceramah-ceramahnya orang-orang soleh gitu ya, dengerin dulu gitu kan. Apa yang ada kan alhamdulillah sekarang di handphone ini kan banyak ya, tinggal kita dengerin. Kalau perlu dengerin saya dulu, nggak tahu tuh tambah kesel apa. Gitu. Habis itu baru baca lagi, ya astagfirullah, ngapain saya nulis kayak begini gitu, dihapus. Karena begitu terkirim, ya Allah, itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya.
akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan andai orangnya ketika memaafkan misalnya gitu ya, luka yang kau sebabkan karenanya belum tentu hilang. Sama kayak orang naroin paku tuh, gitu kan ya. Walaupun pakunya udah dicabut, tapi bekasnya itu nggak mudah hilang, teman-teman saya sekalian. Dan demikian pula bekas di dunia ataupun bekas di akhirat, semuanya sudah tercatat. Semuanya sudah tercatat. Makanya mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang mampu menjaga diri. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Hingga jangan sampai ada kata-kata kita yang dapat membuat hal-hal yang tidak baik jadi penyesalan buat kita, insyaallah. Amin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin wallahu a'lam bissawab.